Shalom, selamat pagi, menyapa saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, di rumah kita masing-masing ataupun dalam aktivitas kita. Di pagi hari ini, Selasa 24 Maret 2020, izinkan saya membagikan kebenaran firman Tuhan, walaupun hanya sebatas dengan rekaman audio. Karena keterbatasan peralatan, rindu juga sih untuk membagikan dalam bentuk YouTube atau sesuatu yang lebih baik lagi, mungkin live streaming. Tapi saya merasa bahwa audio rekaman ini cukup untuk menjadi berkat bagi kita semua. Karena kita tahu bahwa setiap Senin ketika kita berkumpul beribadah bersama, seharusnya kita akan belajar pendalaman firman Allah selama 1 jam. Karena Tuhan sendiri yang mengizinkan untuk kita belum berkumpul dalam hari-hari ibadah, dalam setiap minggu ada 3 hari ibadah. Jadi izinkan saya membagikan kebenaran firman Tuhan dalam bentuk audio rekaman. Mari saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus mempersiapkan kitab suci kita masing-masing. Atau ada yang hanya menggunakan gadget juga, tidak masalah. Karena kita akan belajar bersama, membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tentunya kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus yang baik. Segala puji hormat kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan, karena rahmat-Mu lah Tuhan. Kasih karunia Tuhanlah yang telah membawa kami ditibakan di hari Selasa 24 Maret 2020. Kami masih bernafas, hidup, beraktivitas. Karena kemurahan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami akan belajar bersama kebenaran firman-Mu. Sekalipun hanya dalam keterbatasan audio rekaman. Kami percaya Roh Kudus terlalu sanggup mengerjakan bagi masing-masing kami. Karena iman timbul dari pendengaran firman Allah. Tuhan, di kesempatan pagi hari ini kami minta hikmat-Mu, kami minta kuasa Roh Kudus menaungi setiap kami dimanapun kami berada. Pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran dalam pengurapan-Mu, sehingga iman kami bergantung kepada kekuatan Allah, bukan kepada hikmat manusia. Urapi perkataan firman yang akan disampaikan, yang akan didengarkan oleh kami semua Tuhan, sehingga membangun iman percaya kami untuk kami terus bergantung penuh kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman dalam bentuk audio rekaman ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berperkara lebih dari apa yang kami harapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah hal yang sangat kita syukuri bersama dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini, karena ini adalah bagian dari desain Allah, bagian dari rencana Allah mempersiapkan kita umat percaya menyambut kedatangan yang kedua kali. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 19, juga kitab Kolose 3 ayat 15 sampai 16. Oke, saya akan membacanya. Kitab Efesus 15 ayat Kitab Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 19. Oke, sudah siap yang sudah ambil Alkitabnya? Efesus 5 ayat 14 sampai 19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur,
kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan bagian firman Tuhan yang selanjutnya dalam Kolose 3 ayat 15 dan ayat 16. Firman Tuhan berbunyi, Kolose 3 ayat 15, Kolose 3 ayat 15, 16. Firman Tuhan berbunyi demikian, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, izinkan saya memberi judul untuk pengambaran firman di pagi hari ini dengan judul pergunakan waktu yang ada ya. Dalam Efesus 5 tadi ayat 14 sampai 19 ada ayat yang dengan tegas pada ayat 16 berbunyi, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saya singkat saja dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini ada dua hal yang akan saya tekankan bahwa dalam kita mempergunakan waktu yang ada, bagaimana kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Efesus 5 tadi mengatakan pada ayat yang ke-17, tetapi bagian B-nya, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 19, ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan roh. Dan kita juga harus mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan adalah kehendak Tuhan. Ketika firman Tuhan penuh di dalam kita, dalam Kolose 3 tadi kita telah dengar dan kita telah baca bersama, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Bagaimana perkataan Kristus akan penuh, akan diam dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak menggali kebenaran firman Tuhan, kalau kita tidak belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi penuh dengan roh, penuh dengan firman ini selalu berjalan seimbang. Ya. Oke, itu adalah kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca dengarkan bersama. Karena dari dasar-dasar kebenaran firman Tuhan ini, judul yang saya ambil atau judul saya berikan, pergunakan waktu yang ada. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya apa yang sedang kita alami sekarang ini atau apa yang sedang melanda dunia ini sehubungan dengan virus corona, COVID-19 ya, bukanlah hal yang harus kita takutkan. Mengapa? Karena kita hanya boleh takut kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, ya, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi, yang harus kita takut adalah Tuhan, bukan sakit penyakit. COVID-19 hanyalah salah satu yang bisa menyerang tubuh manusia. Jadi, kenapa kita harus takut berlebihan atau panik? Bukankah ada juga penyakit-penyakit yang lain? Bahkan, kebenaran firman Tuhan mengajarkan bahwa bukan berarti seorang yang percaya ikut Tuhan itu tidak ada masalah atau tidak ada penyakit atau tidak ada pergumulan. Contoh yang menarik, Rasul Paulus sendiri ketika dalam pelayanannya pernah dia berdoa untuk Tuhan sekiranya itu duri dalam tubuhnya itu diambil. Apakah Paulus kurang beriman? Tetapi Tuhan mengizinkan hal itu agar supaya Paulus tetap melayani dengan kerendahan hati. Nah, gemparnya dunia dengan COVID-19 merupakan kegenapan firman. Baik kegenapan firman yang tertulis maupun firman rema atau firman suara langsung bagi kita di pusat perakitan. Saya mengutip atau saya mempersiapkan ada catatan bahwa ada beberapa penyampaian rema atau suara roh
di pusat perakitan ketika kita berkumpul beribadah bersama lalu, ada penyampaian suara Tuhan yang disampaikan kepada kita semua. Jika Bapak Ibu mengingatnya, saya menulis ada beberapa, tidak banyak, kurang lebih ada 5, di antaranya ada penyampaian suara Tuhan yang berkata begini. Aku sementara mengangkat damai sejahtera di muka bumi. Oke? Kemudian perhatikan apa yang aku kerjakan baik kepada dunia ini maupun apa yang aku kerjakan di dalam gereja. Ada juga penyampaian yang berbunyi, aku akan mengguncangkan dunia ini karena tidak ada yang tidak akan digoncangkan. Ada juga penyampaian, hari-hari ke depan akan lebih berat lagi. Terus ada juga penyampaian, akan ada waktunya ketetapan dan perintah akan diangkat. Ya, karena firman Tuhan menjelaskan bahwa apabila yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan ditiadakan. Jadi, kalau kita diingatkan dengan kebenaran suara roh ini, seharusnya kita umat pilihan Tuhan bersukacita dan bukannya khawatir apalagi takut. Karena Tuhan sementara menggenapi firman-Nya. Jika Tuhan sementara menggenapi kebenaran-kebenaran firman-Nya, seharusnya ini membangun iman kita bahwa tanda-tanda atau waktu kedatangan Tuhan semakin singkat. Kalau ada yang khawatir atau takut, atau kalau ada yang khawatir ataupun takut, itu karena dia meremehkan suara Tuhan, karena tidak taat, atau karena asal-asalan melakukan ketetapan dan perintah, sehingga ada kegelisahan dalam kehidupannya. Tapi, kabar baiknya buat kita semua bahwa ada kesempatan untuk berbenah. Ada kesempatan untuk kita bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9 dan ayat 15a, saya mengutipnya, saya telah mempersiapkan catatannya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Bukanlah rancangan Tuhan bagi kita gerejanya atau kita kelompok bentukannya kalau kelak ada yang binasa. Karena Tuhan menghendaki kita semua beroleh selamat. Amin. Nah, masih ada kesempatan berbenah. Pergunakanlah waktu yang ada sebaik mungkin. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, karena kita harus hidup tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 2 Petrus 3 ayat 14b. Jadi, mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Kalau sekarang orang diizinkan untuk tidak berkumpul, jangan orang manfaatkan, pas dalam 1 minggu ada 3 kali ibadah, ketika sekarang diizinkan belum beribadah bersama, kesempatan untuk kita sibuk dengan kita aktivitas, kesempatan untuk kita sibuk dengan kita kepentingan sendiri. Jangan saudara-saudara, mari jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan orang menyanyiakan waktu yang ada, tetapi pergunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Nah, ada 2 bentuk kesempatan bagi kita gereja Tuhan, ya. Dalam masa kemurahan Tuhan ini ada 2 bentuk kesempatan bagi kita. Karena tadi saya telah menyampaikan suatu kabar baik bagi kita semua bahwa ada kesempatan untuk berbenah. Ada kesempatan untuk bertobat bagi kita semua. Ada 2 bentuk kesempatan bagi gereja Tuhan. Pertama, 1 ya. Kesempatan yang pertama yaitu selama kita masih bernafas, ada kesempatan untuk bertobat, untuk berbalik dan untuk berbenah. Karena kalau kita sudah meninggal, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Asalkan kita tidak berbuat dosa yang mendatangkan maut. Karena dalam firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat 16c dan 17, firman Tuhan berbunyi, ada dosa yang mendatangkan maut, tetapi itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, doa saya, kita semua belum melakukan atau kita semua tidak akan terjatuh kepada dosa yang mendatangkan maut. Karena kita telah belajar bagaimana siasat licik si jahat. Dia akan berusaha untuk mencuri, membunuh, dan sedapat mungkin untuk membinasakan. Dia akan masukkan benih-benih yang membinasakan kita. Nah, kita sudah tahu apa itu dosa yang mendatangkan maut. Itu kesempatan yang pertama. Saya mengulangnya lagi, yaitu kesempatan yang pertama, selama kita masih bernafas, ada kesempatan untuk bertobat, berbalik, dan berbenah. Kesempatan yang kedua,
selama Tuhan belum mengangkat gerejanya. Ya, karena jika gereja Tuhan sudah diangkat, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Karena Roh Kudus yang menarik orang untuk bertobat, untuk percaya Injil sudah diangkat bersama-sama dengan gerejanya yang sempurna. Karena dalam 2 Tesalonika 2, kalau kita membacanya, Rasul Paulus menjelaskan sebenarnya kegiatan si jahat itu dia sudah ada, sudah terjadi. Tetapi masih ada yang menahannya ya, yaitu Roh Kudus sendiri dan gereja Tuhan. Roh Kudus yang menahan pergerakan kuasa gelapan karena Roh Kudus sementara mempersiapkan gereja Tuhan. Apabila gereja Tuhan telah di-rapture, telah mengalami pengangkatan, tidak ada kesempatan lagi untuk berbenah. Jadi, janganlah ada yang berpikir begini, masih lama lagi kita mau hidup kok. Loh? Karena kita sesungguhnya manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam terang kehidupan besok. Manusia tidak dapat menetapkan langkah-langkahnya. Karena kehidupan manusia itu sesungguhnya seperti uap. Bahkan dalam kitab Petrus, seperti rumput. Pagi bertumbuh, siang kena panas, bisa layu dan mati. Orang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita besok. Jadi, jangan terlalu menyia-nyiakan waktu yang ada. Atau mungkin ada yang berpikir begini, masih lama kok Tuhan mau datang. Tuh, dari dulu bilang-bilang Tuhan semua datang, sampai sekarang belum datang. Tapi terang sedengar, terang sebaca kebenaran firman Tuhan bahwa anggaplah sebagai kesabaran Tuhan supaya orang beroleh selamat. Jangan sampai karena ada pemikiran seperti itu, masih lama kok Tuhan mau datang, lantas kita hanya hidup tidak takut akan Tuhan. Padahal jika kita mencermati, jika kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, tanda-tanda waktu Tuhan sudah sangat jelas dan begitu singkat. Ya, kita harus mempergunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Oke, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita pergunakan waktu yang ada sebaik mungkin untuk berbenah. Bersukacitalah dengan apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Jangan panik, tetapi jadilah tenang agar kita dapat berdoa. Hiduplah di dalam takut akan Tuhan yang kudus. Karena memang di akhir zaman ini harus ada pemurnian. Di dalam kitab Daniel 11 ayat 35, bagian B saya membacanya, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Ketika firman ini disampaikan kepada Daniel, masih jauh dengan akhir zaman. Kita, angkatan yang sekarang, telah berada di penghujung zaman. Di penghujung zaman gereja. Orang sudah berada di akhir zaman. Jadi pengujian, penyaringan, dan pemurnian harus terjadi bagi gereja Tuhan. Bahkan kalau kita diingatkan kebenaran firman Tuhan, 1 Petrus 4 itu dia ayat 17 ya. Sedangkan orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Nah, bagaimana dengan mereka yang di luar gereja? Bagaimana dengan mereka yang tidak percaya dengan Injil Kristus? Ya, tapi Alkitab pun mengajar kita untuk menganggap ujian-ujian atau pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita sebagai suatu kebahagiaan. Ya, kalau sekarang dunia sementara dilanda dengan kegelisahan, kegalauan. Boleh dikata ini menjadi pencobaan terhadap iman kita. Apakah orang iman goncang terhadap Tuhan dengan adanya COVID-19? Ya, justru Alkitab mengajarkan, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Jadi orang harus bersyukur di samping kebenaran firman Tuhan yang telah dinubuatkan sementara digenapi. Bagaimana firman ini hidup di dalam kita. Bahwa ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan, dengan masalah, dengan kegelisahan, apa yang melanda dunia, orang harus melihat ini sebagai suatu kebahagiaan. Karena firman Tuhan berkata begini dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki. Lewat peristiwa belakangan ini, Tuhan mau kita menghasilkan buah yang matang. Ya, buah-buah roh, buah pelayanan, ya, buah pertobatan. Kalau buah roh dalam Galatia 5, 20-23, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini kesempatan terus menghasilkan buah ketika pencobaan-pencobaan datang kepada kehidupan keberimanan kita. Kesempatan terus menghasilkan buah yang matang.
Justru ini adalah kesempatan bagaimana kalau lalu juga ada penyampaian agar supaya jemaat-jemaat tidak bergantung kepada hamba-hamba Tuhan. Kondisi ini adalah kesempatan untuk orang semua bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Adalah kesempatan buat jemaat-jemaat membangun keintiman, membangun hubungan pribadi yang lebih kuat lagi dengan Tuhan. Membangun kepekaan jemaat-jemaat juga untuk dapat mendengar suara Tuhan dengan langsung. Untuk dapat pengertian yang benar dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bersandar kepada pelayan-pelayan, tapi kita bersandar bergantung penuh kepada Tuhan. Nah, mungkin selama ini ada yang masih tinggal dalam zona nyaman. Kita merasa baik-baik saja. Bahkan seperti jemaat di Laodikia, mereka merasa kaya. Padahal Alkitab berkata, kamu miskin, buta, dan telanjang. Ya, ada yang sudah merasa DP kehidupan rohani sudah baik. Dengan apa yang Tuhan luaskan, mari kita introspeksi diri. Ya, ada yang sudah merasa kaya rohani. Oh, DP kekristenan sudah baik. Padahal di hadapan Tuhan, miskin, buta, dan telanjang. Bahkan dalam kitab Wahyu itu, jemaat Laodikia, suara roh bagi mereka itu, orang tidak boleh suam-suam. Karena kalau suam-suam dibilang akan dimuntahkan. Nah, kalau kata dimuntahkan itu berarti sebelumnya sudah ada di dalam tubuh, kan? Kenapa sesuatu dalam tubuh bisa dimuntahkan, bisa keluar? Sudah ada dalam tubuh Kristus bisa terlepas lagi. Karena ternyata mungkin selama ini kita menganggap sudah beribadah kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan mau orang beribadah kepadanya dengan cara yang berkenan kepadanya, itu dengan hormat dan takut. Mungkin tanpa kita sadari orang hadir di tempat ibadah, tapi sebenarnya kita lagi membawa api yang asing. Nah, jika yang kita bawa ternyata adalah api yang asing, apa yang Tuhan luaskan ini supaya orang mengintrospeksi diri. Jangan-jangan ternyata orang ini dapat dimuntahkan. Karena apa yang dimuntahkan itu apabila tidak memberi kenyamanan bagi orang tubuh sendiri, jika ada benda atau hal-hal atau zat yang tidak berguna yang berbahaya pada trompet tubuh, imun tubuh dengan sendiri akan menolak itu untuk dimuntahkan. Begitu juga dalam tubuh Kristus. Jika suam-suam, firman Tuhan bilang, orang bisa dimuntahkan. Oke? Nah, lewat goncangan sekarang ini, Tuhan mencari mereka yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Kita bisa baca itu dalam Wahyu 17 ayat 14. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jangan mundur. Karena kalau mundur berarti binasa dan Tuhan tidak berkenan. Ya, jangan kecewa dan tawar hati, apalagi sampai menolak Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan yang kita sembah setia, sekalipun kita sering tidak setia. Ya, dalam 2 Timotius 2 ayat 13 berbunyi begini firman Tuhan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Waktunya bagi kita untuk berbenah itu cukup. Waktu bagi kita cukup untuk berbenah. Jangan menyanyiakan waktu yang ada. Ini masa penantian. Ini masa kita mempersiapkan diri menantikan janji-janji Tuhan. Firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 10-11 berbunyi, karena engkau menuruti firman-Ku, ya, karena engkau taat dengan ketetapan dan perintah. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Perhatikan. Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Ya, betapa tanda-tanda kedatangan Tuhan kedua kali semakin jelas. Kalau lalu-lalunya ada tanda-tanda Tuhan tapi belum terpolarisasi, belum dialami secara global. Tapi sekarang pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. COVID-19, virus corona sementara melanda seluruh dunia, ini sudah terpolarisasi bagaimana seluruh dunia dicekam dengan kondisi ini. Bagaimana firman Tuhan, suara Tuhan di pusat perakitan berkata, aku sementara mengangkat damai sejahtera di permukaan bumi ini. Tetapi pada kemah-kemah orang benar
damai sejahtera itu penuh dalam kehidupan kita. Karena kita melakukan ketetapan dan perintah. Kita hidup dengan firman yang Tuhan berikan. Damai sejahtera Allah melimpah dalam kehidupan kita. Mari berjuang bersama Bapak Ibu yang terkasih. Mari bermitra dengan Roh Kudus yang benar. Dengan melakukan ketetapan dan perintah dengan lebih bersungguh-sungguh. Mempergunakan waktu yang ada agar kita penuh dengan firman dan penuh dengan roh. Dunia sedang ditudungi dengan kegelapan, tetapi terang Tuhan harus terbit atas Anda dan saya. Terang Tuhan harus terbit atas gereja. Kuncinya adalah Anda dan saya harus penuh dengan firman atau pelita dan roh atau kakidian. Gereja adalah terang dunia. Dalam Matius 5 ayat 14 ayat 16 firman Tuhan berbunyi, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, perhatikan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita atau firman, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Bagaimana pelita akan berfungsi kalau hanya di bawah gantang? Bagaimana pelita akan bertahan kalau tidak ada persediaan minyak? Agar terangnya pelita dapat menerangi semua orang haruslah di atas kaki dian. Perhatikan, apa yang membuat terangmu atau pelita bercahaya di depan semua orang adalah kuasa Roh Kudus yang memampukan melakukan firman. Sakaria 4 ayat 6, "Bukan oleh kuat dan gagahku, tetapi oleh rohmu ya Tuhan semesta alam." Ketika kita menggali kebenaran firman Tuhan, ketika kita diberi pengertian akan firman Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kita melakukan firman itu. Sehingga terang atau pelita dalam kehidupan kita dapat menerangi orang-orang yang lain. Ya, demikianlah Roh Kuduslah yang memampukan kita. Seperti kaki dian yang menopang pelita, demikianlah Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan firman. Firman dan roh harus penuh dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yesus berhasil dalam pelayanannya ketika Yesus inkarnasi, mengambil rupa sebagai manusia untuk menjadi jalan perdamaian ketika manusia telah jatuh dalam dosa, telah terpisah dengan Allah, ketika manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Yesus adalah jalan pendamaian. Kita telah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab menjelaskan dalam Yohanes 1 ayat 14, 15, dan 16. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan boleh membacanya sendiri. Sebagaimana Yesus berhasil dalam pelayanannya karena Yesus penuh dengan kasih karunia atau penuh dengan roh dan kebenaran. Ya, Yesus penuh dengan kasih karunia, Yesus penuh dengan kebenaran. Demikianlah kita juga. Waktu yang ada kita pergunakan sebaik-baiknya untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan, dan agar supaya kita penuh dengan anggur. Ya, sekali lagi, pergunakanlah waktu yang ada agar Anda dan saya penuh dengan firman dan roh. Nah, mari coba kita hubungkan firman dan roh ini dengan perumpamaan 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Ya, mereka, untuk 5 gadis yang bijak, mereka ini mempunyai pelita dan persediaan minyak. Apa pelita kita sekarang? Ya, apa pelita kita sekarang ini? Yaitu ketetapan dan perintah. Apa minyak kita sekarang ini? Yaitu urapan kuasa roh yang memampukan kita melakukan ketetapan dan perintah. Jadi mempelai yang siap sedia menyongsong pengantin Kristus datang untuk menjemput adalah mempelai yang tetap melakukan ketetapan dan perintah dengan setia sampai waktunya tiba. Nah, kemampuan untuk melakukan ketetapan dan perintah itu hanya dimampukan oleh Roh Kudus. Itulah urapan ya yang harus penuh dalam buli-buli persediaan minyak kita. 5 gadis yang bodoh adalah mempelai yang mempunyai ketetapan dan perintah. Dorang so tahu firman, tapi tidak melakukannya dengan benar. Tidak menghidupi firman itu. Dorang so tahu kehendak Tuhan, tetapi tidak mentaatinya. Karena apa? Karena tidak ada urapan yang memampukan mereka untuk hidup taat dan setia. Nah, mungkin ada yang bertanya begini. Kan ada penyampaian bahwa kelak ketetapan dan perintah akan diangkat. Iya, benar ada penyampaian seperti itu. Karena jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna akan tiada. Justru ketika
urapan kesempurnaan tiba, maka seluruh waktu kita akan menjadi waktu Tuhan. Masih ingat ya penyampaian ini ya? Kalau melakukan ketetapan dan perintah masih ada waktu kita untuk urusan pribadi kita, kegiatan kita, kepentingan kita. Di sini semakin jelas bahwa kemampuan untuk seluruh waktu kita menjadi waktu Tuhan hanyalah anointing Tuhan, hanya urapan Tuhan. Hanya Roh Kudus yang akan memampukannya ya. Hanyalah Roh Kudus yang akan membuat seluruh waktu kita menjadi waktu Tuhan. Jika urapan dalam kehidupan kita tidak cukup, kita tidak akan mampu memberi seluruh hidup kita untuk Tuhan, ya. Hanya Roh Kudus yang akan memampukan kita menanggalkan segala keduniawian. Hanya Roh Kudus yang akan memampukan kita tidak bersikap seperti istri Lot. Jadi, doa saya, apa yang boleh kita belajar bersama pada kesempatan ini sekalipun hanya lewat audio rekaman ya, boleh memberikan pengertian kepada masing-masing kita bahwa kita harus pergunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Kesempatan sekarang ketika orang belum dapat beribadah bersama-sama, mari Tuhan sementara mendewasakan jemaat-jemaat supaya orang mandiri membangun keintiman, membangun hubungan dengan Tuhan yang baik, menjaga keintiman. Bahkan orang semakin dipenuhi dengan firman dan roh, karena itulah yang membuat orang didapati menjadi pengantin, mempelai yang berjaga-jaga dengan persediaan minyaknya yang cukup. Ketika mempelai datang, songsonglah dia. Kita siap sedia. Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita senantiasa terhubung satu dengan yang lain, tetap menjaga kesatuan roh, menjaga ikatan damai sejahtera. Karena orang baca tadi juga dalam Kolose ya. Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jika kita tetap melakukan ketetapan dan perintah dengan benar, dengan bersungguh-sungguh, dengan taat dan setia, damai sejahtera Kristus memerintah atas kita. Saya ingatkan lagi dalam Efesus 5 tadi ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ada mungkin yang lagi tidur rohaninya. Bangun, ini kesempatan kita berbenah. Pergunakan waktu yang ada. Persiapkan kehidupanmu. Ini masa penantian. Waktu kedatangan Tuhan sudah singkat sekali. Tuhan hendak mempersiapkan gerejanya yang harus tampil. Sebagaimana orang sudah dengar tadi, bahwa kota di atas gunung tidak mungkin tidak kelihatan. Kita harus penuh dengan firman dan roh, agar supaya apa yang Tuhan janjikan akan torang nikmati bersama-sama. Segala puji hormat bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.